Halo semuanya, selamat sore. Jadi hari ini saya akan mewawancarai salah satu volunteer dari salah satu komunitas yang ada di Kalimantan Barat, yaitu komunitas Rubik. Dengan siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Dandi. Komunitas Rubik Pontianak sudah berdiri sejak tanggal 4 September 2016, Bang. Latar belakang komunitas Rubik Pontianak tentunya kita di sini berbasis itu ya, bermain Rubik kayak gitu, bermain kubus Rubik sama teman-teman yang sehobi di Pontianak. Kemudian awal terbentuknya komunitas ini itu ketika waktu itu saya sebagai penggiat Rubik waktu itu masih sekolah dan mencari beberapa teman yang sehobi yang sama di Pontianak, lalu kami berkumpul untuk membentuk suatu komunitas. Nah, disitulah mulai awal terbentuknya komunitas Rubik Pontianak. Kalau untuk anggota pasti kita tidak ada anggota kayak formulir pasti gitu ya Bang ya. Hanya kita di komunitas ini sebagai suka-suka aja. Bagi yang ingin bergabung silakan datang dan bergabung. Kalau untuk anggota aktif yang sering datang gitu ya, sering berkumpul itu mungkin sekitar 10-15 orang lah. Kalau untuk kegiatan rutin biasanya kita ngadakan gathering Bang. Gathering itu kayak kumpul bareng, belajar Rubik bareng dan juga latihan bareng kayak gitu. Kemudian juga kadang kita ngadain lomba kalau ada tawaran dari beberapa instansi atau brand gitu kan buat ngadain kerjasama untuk bikin lomba. Nah di situ kita bisa bikin lomba sama-sama. Norma dan nilai ya. Norma dan nilai yang kita tanamkan di sini ya norma dan nilai yang saling mendukung satu sama lain, sesama anggota, dan juga saling menghargai, dan juga sifat kerjasama dan juga saling sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan lain-lain yang sifat positif lah intinya. Penyesuaian diri setiap anggota baru yang saya lihat selama ini sih mungkin beda-beda ya, setiap orang berbeda sifatnya. Ada juga yang baru gabung mungkin agak malu-malu gitu, jarang ngomong, dan perlu kita pancing-pancing dulu buat biar dia bisa saling akrab lah gitu, saling ngobrol sama kita. Dan juga ada juga yang baru gabung itu udah langsung bisa nyambung kayak gitu, bisa saling akrab, langsung akrab kayak gitu. Kalau untuk yang kesulitan mengikuti norma sih mungkin ada beberapa ya, namanya juga anak muda, kadang berguraunya itu terlalu berlebihan gitu ya Kak ya. Nah itu kalau sampai berlebihan dan sampai bikin konflik antar sesama anggota itu biasanya kita tegur secara baik-baik, jangan gitu lagi, takutnya nanti ada masalah internal kan, kurang nyaman kan sama anggota kan. Ya intinya kita saling komunikasi lah, saling menegur. Kalau ada yang merasa kurang enak itu langsung bilang aku kurang suka kayak gini bla 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 ya, biar terbuka lah sesama anggota. Oke, untuk di komunitas ini tentunya kita menjaga kekompakan sesama anggota, dan juga di sini kita tidak membatasi kebebasan setiap anggota. Jadi setiap anggota itu bebas untuk berekspresi, Kak. Agar kelompok kita tetap sehat, tentunya kita harus menjaga anggota kita tetap kondusif. Kondusif itu maksudnya itu saling menghargai, seperti yang tadi saya bilang, kita sesama anggota saling menghargai dan juga saling saling berkomunikasi kayak gitu, berkomunikasi secara sehat, dan jangan saling melontarkan sesuatu yang negatif lah sama anggota ya, saling menjaga aja lah. Kalau untuk performa setiap anggota itu mungkin beda-beda setiap orang. Mungkin contohnya saya sendiri itu lebih suka kalau untuk latihan dan untuk melatih fokus dan juga latihan rutin setiap hari itu saya lebih suka sendiri. Kalau untuk kumpul itu lebih ke sharing pengetahuan, sharing ilmu apa yang udah kita pelajari. Misalnya di rumah kita pelajari dari YouTube nih, dari YouTube kita pelajari, dan mungkin ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah saat berkumpul itu bisa kita sharing tuh ilmu yang kita dapat kepada teman-teman yang lain. Tentunya kadang kalau kita saling ngumpul itu mungkin lebih semangat ya, karena ada kawan main dan juga bisa latihan bareng ya. Mungkin kalau berkumpul itu lebih memang untuk menambah semangat untuk belajar lah kayak gitu Kak. Kalau untuk latihan rutin sebenarnya tidak ada dampak yang besar, karena latihan rutin itu cuma ya sekedar ngumpul dan juga sharing-sharing. Kalau untuk peningkatan performa secara besar menurut saya itu dari pribadi masing-masing, tergantung latihannya lagi di rumah, gimana pola mereka latihan, seberapa rutin mereka latihan Rubik di rumah. Kalau untuk ngumpul mungkin cuman penyemangat aja ya. Kalau untuk nambah performa mungkin itu lebih ke pribadi masing-masing gimana pola latihannya.
Kalau untuk suasana yang kita bangun ini lebih ke santai-santai aja sih, jangan terlalu tegang dan jangan terlalu kaku. Jadi kalau teman-teman pengen main atau saling duel gitu kan, itu kan lebih bawaannya lebih ke santai gitu kan. Ya, setelah diskusi, terkadang anggota kita itu menjadi lebih berani untuk memberikan saran lagi ke depannya, misalnya mengajukan tempat gathering di mana gitu kan bisa lebih berani gitu. Kadang ada yang malu-malu atau mungkin ikut aja lah alur dari teman-teman yang lain kayak gitu biasa kan. Nah, setelah komunitas berjalan cukup lama, itu anggota mungkin menjadi lebih berani dan lebih percaya diri lah untuk mengajukan pendapatnya masing-masing. Biasanya kita tetap menjaga alur diskusinya sebagaimana apa yang dibahas, dan kadang kalau ada yang out of topic itu kita cut atau jangan dibahas dulu lah agar tidak terlalu melenceng dengan apa yang sedang dibahas. Kami berharap pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi masukan untuk teman-teman yang sekiranya ingin bergabung dengan komunitas Rubik ini. Iya. Dan kami berharap juga komunitas Rubik ini dapat berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.